kita gunakan kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk memuji menyembah Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kita pujikan pujian penyembahan Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya rencanamu saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan beri masa depan damai sejahtera penuh harapan. Tuhan ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan beri masa depan damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Tuhan ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman masa depan damai sejahtera harapan. Tuhan ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan beri masa depan damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Tuhan ku percaya rencanamu indah, walau
menggenapi firman-Nya. Haleluya. Tuhan sedang menyelesaikan, menamatkan gerejanya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam kejadian-kejadian yang dahsyat di seluruh permukaan bumi ini, membuktikan kebenaran-kebenaran firman Allah sedang digenapi dan sudah mulai berjalan. Oh, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita mohon belas kasihan kemurahan Tuhan. Tetap kuat, tetap percaya, senantiasa berjaga berdoa. Haleluya, untuk menyongsong kedatangannya. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, hanya Yesus kekuatan kita. Hanya Yesus pengharapan kita. Haleluya, janjinya digenapi. Haleluya, orang kudus sudah dipersiapkan masuk dalam kemuliaannya, tinggal bersama Tuhan selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu sudah digenapi, kami percaya. Kedatangan Engkau sudah di ambang pintu, kami percaya Tuhan. Haleluya, haleluya. Lakukan kuatkan iman kami. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan pujian ini sekali lagi dengan penuh iman. Kita percaya rencana Tuhan itu indah. Haleluya. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Engkau rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rencana-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Kami percaya Tuhan, kami percaya sungguh-sungguh. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan di masa depan sejahtera penuh harapan. Engkau rencana-Mu indah bagiku, Engkau kehendak-Mu baik bagiku. Engkau rencana-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Engkau rencana-Mu indah bagiku. Engkau kehendak-Mu baik bagiku. Engkau rancangan-Mu sempurna bagiku. Engkau jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Engkau jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Engkau jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Haleluya, haleluya. Inilah keyakinan kami Tuhan. Haleluya. Semua
semua rancangan-Mu sempurna. Tidak ada yang tidak ditepati. Dan saat ini kami merasakan, kami yakin Tuhan, firman-Mu sedang digenapi Tuhan sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Teguhkan iman kami, kuatkan iman kami untuk tetap setia sampai Engkau datang menjemput kami di angkasa, bertemu di udara, satu pertemuan yang indah, yang mulia. Terima kasih Bapa. Oh, sucikan, kuduskan kami umat-Mu pada pagi hari ini untuk bersama-sama memuji menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan persiapkan hati kami Tuhan, hidup kami untuk menerima kebenaran-kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba pelayan yang bertugas pada pagi hari ini, Kau sucikan, Kau kuduskan, Kau urapi Tuhan, sehingga kami layak menerima berkat dari sorga, sukacita, damai sejahtera, ketentraman, ketenangan di dalam batin roh jiwa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara. Selamat pagi. Selamat beribadah kembali dalam kasih Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Jikalau kita bisa hadir di tempat ini semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan ya. Karena pada saat-saat hari ini ya, di mana-mana gereja itu sudah kelihatan ya, yang dulu sampai penuh-penuh, tapi sekarang itu memang bisa dihitung-hitung gitu loh. Kalau kita bisa hadir saat ini semua karena anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita puji Tuhan pada pagi hari ini. Kita sembah Dia. Haleluya.
sebab itu kita patut bersuka cita hari ini. Kami undang untuk bangkit berdiri, kita pujikan pujian berikutnya. Apapun pergumulan yang saudara alami pada saat-saat hari ini, mungkin dalam rumah tangga, dengan suami istri, ataupun dalam pergumulan pekerjaan, perekonomian, saya tidak tahu ya, biarlah semua itu kami serahkan kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan itu luar biasa. Tuhan sanggup menolong kita. Tidak ada barang yang mustahil bagi Allah ya. Oleh sebab itu kita serahkan semua, setiap pergumulan kita, baik anak-anak kita maupun suami kita, pekerjaan kita apapun itu ya, kami percaya justru di hadapan Tuhanlah segala sesuatunya Tuhan yang akan bertindak ya. Haleluya. Kekuatan kita ada batasnya, tetapi kalau Allah yang bertindak, kita hanya bisa melongo ya. Kita hanya bisa bersyukur, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami undang bangkit berdiri. Mengerti
Terima kasih Bapa. Kesempatan sudah tidak banyak. Haleluya. Semakin hari semakin sempit, semakin hari semakin sedikit. Sebab kedatangan-Mu sudah hampir. Sebab itu Tuhan, biarlah kami lebih sungguh-sungguh, haleluya, mempersiapkan diri kami hidup benar di hadapan Engkau Bapa. Haleluya, mengambil satu pilihan yang tepat untuk taat setia apapun resiko yang akan kami hadapi. Sebab kami percaya penderitaan kami yang sementara, yang sedikit ini mengerjakan kemuliaan yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati anak sekolah minggu dan guru didiknya Tuhan. Kau pakai mereka, urapi mereka. Haleluya, sehingga pelayanan mereka jadi berkat. Anak-anak ini boleh mengerti dan kebenaran firman Allah, semakin setia dan sungguh-sungguh, haleluya, di dalam mengiring Engkau, menjadi berkat buat teman-temannya di sekolah, di tempat mereka berada, dalam keluarga mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan dengar firman-Mu Tuhan. Haleluya, tanpa Roh Kudus-Mu, firman-Mu akan sia-sia. Tapi kami yakin dan percaya tempat ini dipenuhi hadirat Allah. Haleluya, tempat ini dipenuhi Roh Kudus Allah. Haleluya, yang siap menjamah kami, mengubah hidup kami menjadi taat dan setia, melakukan seluruh kehendak Allah, sehingga tidak ada satupun saat Engkau datang kembali mereka yang tertinggal, semua boleh terangkat masuk dalam kemuliaan Tuhan. Tolong kami Tuhan, biarlah gereja kecil di tempat ini boleh menjadi teladan yang baik untuk kemuliaan nama Engkau. Urapi hamba-Mu sebentar untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Urapi kami semua yang siap menerima berkat firman Allah di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami panjatkan dan kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Ya, kalau di gereja-gereja besar mau ibadah, antri daftar dulu, ya. Haleluya. Tidak semua bisa hadir. Ya. Juga yang tua-tua sudah tidak boleh hadir, ya, 60 ke atas. Ya, dan macam-macam, persyaratannya banyak, ya. Nah, saudaraku, kita bersyukur di tempat ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk belajar firman Allah. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Allah tentang berkat atau kutuk, ya. Kita lihat gambar di depan ini, yang satu itu pohonnya hijau, yang satu tinggal ranting-rantingnya. Artinya yang sebelah yang hijau itu diberkati, yang ranting-ranting ini terkutuk, ya, kering, kerontang, ya, dan siap dibakar. Jadi saudaraku, kita dihadapkan oleh Tuhan untuk memilih, ya, berkat atau kutuk, ya, berkat atau kutuk. Pilih salah satu. Nah, di dalam Alkitab, saudaraku, ya, kalau saudara suka baca Alkitab, ya, Sabtu, mari, ya, jemaat GBP Stropodo semuanya dianjurkan oleh istri saya, ya, oleh Tuhan, ya, baca. Sudah habis Kejadian Wahyu, baca lagi sampai kita mengerti banyak. Sebab di dalam Alkitab itu kita dihadapkan banyak pilihan, ya. Ada jalan sempit, ada jalan lebar, ya, Matius 7. Kalau saya sebutkan banyak sekali, ya. Kita mau bangun di atas batu atau di atas pasir, itu pilihan, ya. Mau jadi garam yang asin atau garam yang tawar, ya. Mau jadi terang atau mau jadi gelap, ya. Mau jatuh di atas batu atau mau ditimpa batu, itu pilihan, saudaraku, ya. Kemudian mau jadi orang kaya atau jadi Lazarus. Oh enggak, aku mau jadi yang tengah-tengah aja. Enggak bisa. Itu pilihan, saudaraku, ya. Kalau Tuhan ceritakan tentang orang kaya sama Lazarus, ada yang di tengah-tengah, berarti ada 3 macam. Tapi di situ dijelaskan orang kaya atau Lazarus yang miskin, ya. Nah, kemudian yang lain, saudaraku, cinta uang atau cinta Tuhan, ya. Cinta uang lawannya benci Tuhan, ya. Ini bahaya, paling bahaya di sini, saudara.
Sebab manusia itu bergumulannya tiap hari masalah uang. Rumah tangga pecah masalah uang. Ya. Semuanya kebanyakan masalah uang. Eker-ekeran ribut ini itu ujung-ujungnya tuh kita lihat apa? Masalah uang. Ya. Pilih cinta uang atau benci Tuhan. Wah, aku tengah-tengah, enggak bisa. Ya. Banyak saudaraku ya, tidak saya sebutkan satu-satu, waktunya habis. Saudara cari di sini. Ya, baca, cari. Ya. Itu harus ada pilihan. Kita pilih berkat atau pilih kutuk. Kita baca Ulangan 11 ayat 26. Ini firman Allah yang mengatakan ya. Haleluya. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Ya. Pilih salah satu ya, berkat dan kutuk. Puji nama Tuhan. Memang kalau orang disuruh milih berkat sama kutuk, tidak ada orang milih kutuk, saudaraku ya. Semua milih berkat. Ya, milih berkat itu sudah bagus ya. Betul itu, benar. Cuma saudaraku ya, berkat itu yang namanya berkat itu tidak ujuk-ujuk datang ya. Haleluya. Haleluya. Firman Allah mengatakan kalau tidak mau kerja jangan makan. Artinya apa? Ada sesuatu yang harus dikerjakan. Ya. Haleluya. Bu Hendy sama Pak Hendy kerjanya di rumah, tidak kerja apa-apa. Secara secara duniawi memang kita tidak kerja apa-apa. Tapi kita berdoa, kita mempersiapkan firman, kita membagi firman, membaca firman, itu pekerjaan. Betul, saudaraku? Ya. Kalau milih misal, enak ya Bu Hendy, sembahyang tok berkati teko. Mau urup ta, mau coba ta, suruh dekem sembahyang, apa kuat, apa ndak gerisin, ya. Orang Jawa bilang suruh dekem di rumah, apa gak kepoyo-poyo. Kelihatannya gampang, coba saudara lakukan, ya. Sebab itu di akhir zaman ini di dalam Yesaya 24, 25, 26 itu tentang kedatangan Tuhan, kita disuruh tinggal di rumah, ya. Kamu diam di rumah, ini saat-saat terakhir, ya. Amarahku sedang berlangsung. Ya, itu artinya apa? Kita dilatih untuk berdiam diri, untuk terima berkat. Berkat itu jangan pikir uang aja, jangan pikir masalah jasmani saja. Kita bisa berdiam diri, dapat kekuatan, itu berkat Tuhan. Kita bisa sembahyang berjam-jam, kita bisa merenungkan firman Allah, mendengarkan firman Allah, baca firman Allah berjam-jam. Itu berkat Tuhan. Ya. Jangan pikir yang jasmani dulu. Ya. Kalau pikir jasmani dulu keliru. Sebab firman Tuhan bilang apa? Cari dulu kerajaan Allah, rohani dulu baru nanti jasmani menyusul. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita diperhadapkan ya, berkat atau kutuk ya. Harus pilih salah satu ya. Lanjut. Ya, ini saudara ya. Pilih salah satu. Oh, kalau ada pemilihan umum dan sebagainya, pemilihan lurah, camat, presiden, ada orang yang tidak mau milih, ya, itu sih tidak masalah, ya. Tapi itu juga merugikan, ya. Tapi kalau hal rohani ini, saudaraku, ya, harus milih salah satu, ya, harus pilih salah satu, harus ambil keputusan, ya. Punya iman, bertindak dengan iman. Haleluya. Jadi semua itu ya ada apa itu, untuk mengambil keputusan itu tiap hari satu orang itu harus mengambil keputusan berapa ribu mah? Ratusan kali selalu. Mau ke pasar apa enggak, mau bangun apa tidur terus, mau buka HP apa mau ini mau itu keputusan banyak sekali ya. Kita harus mengambil keputusan itu, pilih salah satu ya. Dan tentu kita semua ini dipanggil untuk ya milih berkat, betul? Siapa di sini yang mau milih kutuk? Tidak ada, no? Pilih berkat ya. Nah, saudaraku, kita dipanggil untuk terima berkat. Memang Tuhan panggil saudara saya itu untuk terima berkat. Tapi banyak yang dipanggil, sedikit yang mau terima berkat.
Ayo semua si kumpul mau dapat berkat. Tapi disuruh nunggu. Kesuwen iki berkat gak teko-teko wis mulai ae. Nah, ada sesuatu yang harus dikerjakan. Tunggu. Bisa sabar enggak nunggu berkat? Banyak orang enggak bisa sabar. Wis jam piro iki kesuwen wis. Begitu dia pergi, berkatnya datang. Kelewatan. Ya. Jadi kita lihat aja satu berkat aja perlu nunggu. Nunggu waktunya Tuhan. Tunggu berkatnya Tuhan. Ya. Kemarin istri saya pesen masakan ya di tetangga sini. Istri saya bilang kira-kira jam 11 begitu bilang sebelumnya ya sebelum jam 11.12 itu istri saya ya enggak bilang apa-apa, nanti makanannya masakannya datangnya jam berapa. Waduh enggak tahu. Lah enggak tahu nih. Terus kita nanti makan siang gimana? Nunggu atau masak atau bagaimana? Ya, sebab enggak tahu jamnya. Ya saya mulai siap-siap apa yang bisa dimakan untuk lauknya ya. Begitu saya siap-siap istri saya bilang, "Pak, sebentar lagi dikirim." Ya, sebentar lagi itu berapa jam enggak tahu ya. Mulai kira-kira setengah 11 saya sudah siap-siap, akhirnya saya batalkan, saya tunggu. Sampai jam 12 lebih seperempat enggak datang-datang. Lah dikirim sore. Ya lumayan gitu. Masa nunggu makan sampai sore. Ya saya mulai siap-siap lagi ya. Tapi saya yakin sebab orang ini terima catering ya, jadi kira-kira jam 12 lebih seperempat setengah 1 biasanya lewat sini ya, kirim catering. Saya percaya kira-kira ya jam 12 lebih datang. Sungguh saudara ya, jam 12 seperempat begitu orangnya datang. Puji nama Tuhan ya. Jadi kalau saya keburu masak-masak atau membuat sesuatu, ya nanti itu yang kita pesen enggak kemakan gitu. Mungkin jadi basi atau ya enggak cocok jamnya ya. Nah, jadi sesuatu yang kasih Tuhan perlu sabar, nunggu berkat itu perlu sabar. Ya. Sing sabar lan mantep tekan pungkasane ya. Kalau Bu Pardi almarhum ya menghadapi masalah waktu doa malam di tempat ini ya, dia cerita-cerita sama Bu Henry ya. Kita bilang sama Bu Pardi sabar ya, sabar sampai ngelus dodol ya. Jadi baju ini enggak disetrika, dilus-lus gini sampai halus ya, sabar ya. Kurang sak tes Bu Pardi, kurang sak tes. Akhirnya tes-tesnya itu habis ya. Nah, Bu Pardi boleh pulang ke rumah Bapa di surga dengan penuh kesabaran, kemenangan itu ya. Sabar itu terima berkat. Sabar subur, gak sabar masuk. Jawab sendiri. Gak sabar masuk mana? Ayo. Gak dengar saya. Gak ada yang ngomong. Gak sabar masuk kubur. Itu betul, saudara. Ada rel kereta api ditutup. Gak sabar, terobos, santap, des. Masuk mana? Kubur. Ya. Yang betul, gak sabar itu masuk kubur. Haleluya ya. Kita gak sabar menanti kedatangan Tuhan. Jali ini Tuhan teko. Kok suwe gitu. Santai-santai aja lah. Buka HP yang lain-lain ya, TV segala macam wis. Tahu-tahu Tuhan dah. Nah, gak sabar nanti waktunya Tuhan ketinggalan. Nah, ketinggalan itu masuk mana? Masuk kubur, masuk neraka. Ya, haleluya. Jadi perlu kesabaran ya. Jadi untuk perlu dapat berkat ya, mari lanjut. Untuk dapat berkat, kita terima berkat. Haleluya. Kita mau taati PPHK ya. Apa PPHK ini ya? Supaya saudara hafalnya gampang ya. Kalau orang zaman sekarang ini banyak di PHK ya toh, PHK, pemutusan hubungan kerja, depannya tambah no P ya. PPHK. PPHK. Ini. Hafalnya gampang. Apa artinya ya? PPHK itu peraturan, perintah, hukum, dan ketetapan Allah. Ini tidak bisa dilanggar, tidak bisa diabaikan. Kalau mau terima berkat, ya ini jalannya. Peraturan, perintah, hukum, dan ketetapan Allah ini dijalani. Ya. Jadi selaku jangan nanti kalau sebentar lagi Tuhan datang, ya. Kita tidak nurut ke gereja setia tapi tidak nurut
peraturan, perintah, hukum, ketetapan tidak dijalani, ya diafkir, saudaraku. Ya, diafkir, nggak boleh. Ya, memang, saudaraku, ya, kita lihat aja kalau mau ngurus paspor, ya, itu di KTP, KSK, akte kelahiran, akte nikah, ya, itu semua namanya tuh harus betul sama, ya. Ejaannya keliru satu ditolak. Artinya kita tidak bisa ngurus paspor, tidak bisa keluar negeri. Itu cuma keluar negeri loh, belum ke sorga. Lah kita ini mau ke sorga, peraturan, perintah, hukum, ketetapan tidak dijalani, apa bisa masuk sorga cuma dengan iman saja? Pasti tidak bisa, saudara. Sorga itu ada aturannya. Ya. Mungkin Bapak Ibu tadi malam melihat penguburan istrinya Ratu Elizabeth, ya, di HP. Saudara lihat, saya lihat sebentar, ya, sama istri saya. Ketertibannya, saudara, ya, luar biasa. Kebersihannya luar biasa. Ya. Heran-heran kalau bisa melihat seperti itu, saudara. Teratur, rapi, tertib, ya. Nggak uraan, nggak amburadul seperti di negara-negara lain, ya, itu negara Inggris. Main trompet, jalan kaki, semua teratur, nggak ada yang keliru. Mungkin kalau ada yang keliru, setelah selesai pemakaman dipecat, itu abri-abri. Kalau ada yang keliru, ya. Lah kita ini mau masuk surga, ya. Nggak bisa enteng-entengan, nggak bisa sembarang-sembarangan. Memang pertama Tuhan ajak, ayo ikut ke gereja, Ibu, ya toh. Ayo nurutin. Nah, namanya orang itu seperti sekolah, ngosok TK terus, ya toh. Tambah lama tambah sulit, tambah berat. SD, ujian, ulangan, SMP, SMA, mahasiswa. Tambah lama tambah berat. Ya. Nah kita juga demikian ikut Tuhan itu aturannya mulai dari yang gampang sampai meningkat terus sampai yang sangat berat. Tapi ingat, Roh Kudus turut bekerja. Jadi enteng. Ya. Beban hidup kita, berat. Masalah anak, masalah suami, pekerjaan, tetangga, macam-macam. Ya, apalagi saat-saat seperti ini. Tapi dengan Tuhan jadi ringan. Amin. Jadi ringan. Nggak khawatir, nggak takut, ya. Haleluya. Usaha ini Tuhan buka jalan. Usaha itu nanti Tuhan buka jalan. Asal hidup nurut PPHK, ya. Imamat 26 ayat 21. 2 Raja-Raja 17:37. Ya ini surat, ya. Saya bacakan, tetapi kamu harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan hukum dan perintah yang telah ditulis oleh Allah bagimu, dengan melakukannya senantiasa dengan setia, dan janganlah kamu berbakti kepada Allah lain, ya. Ini PPHK, saudara, ya. Memang saya bikin supaya hafalnya gampang, ya. PPHK, ya, dibolak-balik. Saudara mau dibolak-balik hukumnya dulu atau ketetapannya dulu, silakan. Tapi supaya gampang hafalnya, peraturan, perintah, hukum, dan ketetapan, ya. Haleluya. Ini, saudaraku, harus dilakukannya dengan senantiasa, dengan setia. Senantiasa itu terus menerus. Nggak wayanya susah tok baru cari Tuhan. Nggak wayanya ada masalah tok baru dekat sama Tuhan. Waktu dipukul sama Tuhan baru minta ampun kemudian melakukan kehendak Tuhan. Tidak. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada masalah apa-apa. Tetap setia, tetap taat, mengerjakan semua yang harus kita kerjakan. Haleluya. Dilihat orang, tidak dilihat orang, tetap mengerjakan kebenaran firman Allah. Ya, ada pancingan-pancingan supaya lebih enak, supaya dapat uang lebih banyak, tidak dituruti. Itu namanya menurut PPHK, peraturan, perintah, hukum, dan ketetapan Allah. Ya, puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, Yesus datang supaya kita itu menerima berkat, ya. Yohanes 10 ayat 10b. Haleluya. Dia datang supaya kita memiliki hidup dan berkelimpahan. Haleluya, puji nama Tuhan.
Sebab itu saudaraku, ya jangan khawatir, ya asal hidup benar nurut firman, ya Tuhan pasti buka jalan, ya. Kalau hidup kekhawatiran itu karena tidak nurut firman, ya iblis memanakan apinya, mati kon rasa nokon kayak opo kon, ya kita dibikin takut, dibikin bingung, dibikin masalah bertumpuk-tumpuk karena apa? Tidak nurut firman, ya tidak nurut firman. Haleluya. Jadi saudaraku, kita tadi sudah nyanyi banyak, yaitu rancangan Tuhan itu sempurna. Rancangan Tuhan untuk saudara dan saya dipanggil itu bukan untuk di dunia ini saja, tapi sampai masuk surga. Sudah disiapkan semua, ya. Haleluya. Jadi kalau anaknya Tuhan nurut itu nanti diatur. Ya apa nanti mau kuliah, mau apa? Ya itu semua minta pertolongan Tuhan. Kalau memang Tuhan tidak izinkan kuliah, ya tidak ngotot kuliah, ya toh. Kalau Tuhan izinkan, kita jalani, ya. Kita berdoa minta dipimpin Tuhan, ya. Haleluya. Kalau anak Gideon dulu kepingin tidak meneruskan kuliah karena melihat ke orang tuanya tidak mampu, ya dia siap untuk ngelesi, untuk jadi guru, untuk apa kerja yang lain. Tapi Tuhan menginginkan lain, menginginkan dia kuliah, ya. Sampai didaftarkan oleh gurunya, loh. Kita tidak minta ada apa, gurunya itu memberikan formulir untuk tes. Akhirnya lulus. Setelah lulus, tidak ada uang untuk bayar. Sebelum bayar, uang bisa datang. Itu karena apa? Kehendak Tuhan, pertolongan Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku yang Tuhan kasih oleh Tuhan, rancangan Tuhan itu sempurna, ya. Mari belajar, harap sama Tuhan, berserah sama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kalau ya anak-anak itu bingung, rumahnya banjir, dan cepat dibangun, ditinggikan atau gimana? Ya, ini kalau Tuhan datang lagi setahun setengah lagi, 2 tahun lagi, tiwas sorong bangun, ditinggal. Ya, bingung nggak? Nggak usah bingung, saudara. Kita yakin tidak lama lagi Tuhan datang. Saudara-saudara yang muda-muda yang punya HP, WhatsApp segala macam, bisa melihat ke seluruh dunia apa yang sedang terjadi di sana, ya. Kalau yang tua-tua, lebih tua lagi, tidak bisa tahu apa-apa, seperti katak dalam tempurung, tidak ngerti apa-apa. Tapi yang bisa buka HP, lihat keadaan dunia ini, ya, fenomena alam mulai terjadi yang aneh-aneh, ya toh. Nah, apa tidak menandakan Tuhan sudah mau datang, ya. Ini virus corona yang global, bukan di satu daerah, hampir seluruh dunia. Itu kebenaran firman Allah dinyatakan. Dan sampai saat ini belum ketemu vaksin aslinya. Masih coba. Ada yang 1 kali, harus ada yang 2 kali, ya. Dan itu ada banyak juga resiko-resiko, ya. Dan akan tumbuh lagi, ya, virus-virus yang lain. Kalau firman Allah sedang digenapi, siapa bisa melawan? Siapa bisa mampu mengatasi? Sepinter-pinternya profesor, ya. Berapa tahun? Sudah setahun lebih, obatnya tidak ketemu. Tidak bisa ditemukan. Sebab ini bukan virus malaria, bukan yang seperti zaman kuno dulu, kotipades, BCG segala macam, bukan. Ini kutuk dari Allah datang untuk menyelesaikan dunia ini, untuk menghancurkan semua orang yang tidak mau bertobat, ya, yang milik kutuk, ya. Nyatanya orang yang milik kutuk itu banyak secara nggak sadar, ya. Mereka yang kejar uang, yang korupsi, yang ini, yang itu milik kutuk. Mereka nggak sadar milik kutuk. Tapi bagi saudara dan saya, mari saudara, ya, kalau pilihan kita keliru, masih ada kesempatan sedikit untuk berbalik, bertobat, ya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Berbalik, bertobat. Ayat yang ke-18, 2 Petrus 3 ayat 18, bertumbuh secepat mungkin, ya. Haleluya. Mulai baca firman Allah, ya. Coba di sini, waktu saya tanya, siapa di sini yang belum baca firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu? Banyak. Angkat tangan dalam hati, cek gak kata uang. Ini firman Allah ini sumber pilihan. Surga apa? Neraka.
Lo mau masuk surga nggak tahu baca kitab sucinya Tuhan. Saudara, kamu punya pacar, dikasih surat, langsung diundal-undal. Coba, saudara punya pacar, ya, kalau dulu isi saya tak kasih surat, disimpan sampai kuning, ya, karena dia cinta saya. Ya, tapi enggak cinta, cintanya gombal. Habis baca, oh, lalu tanya, mana suratnya, surat cintaku? Taruh mana ya, pura-pura lupa aku. Tak taruh mana ya, padahal harus diuntel-untel dibuang. Sebab tidak cinta. Saudaraku, gampang-gampangan itu. Kalau cinta Tuhan itu baca firman. Tidak cinta Tuhan, tidak baca firman. Sudah, pilihan. Seterusnya, resiko tanggung penumpang. Jadi waktu ini sudah tidak main-main, saudaraku, ya. Sudah tidak bisa main-main. Ya. Haleluya, saya senang tulis-tulis, saya hitung-hitung, ya. Kalau 3,5 tahun itu berapa bulan ya. Itu waktu kita ini cuma di hadapan Tuhan itu cuma kurang hitungan menit, ya. 1 menit itu 8 bulan 10 hari, ya. Kalau 3,5 tahun, ya, masa pencobaan untuk gereja Tuhan, pemurnian, ini sudah lewat setahun lebih, ya. Tinggal berapa menit lagi, ya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-7 ayat yang ke-8 dikatakan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Coba nanti saudara di rumah, ya, ada kesempatan hitung-hitung, ya. 1 tahun, 1 hari 1000 tahun. 1 jamnya nanti berapa bulan. 1 detiknya itu berapa. 1 detik di hadapan Tuhan itu buat di hadapan Tuhan bisa 10 hari, ya. Itu hitungannya Tuhan sama kita lain, saudara. Tapi itu di situ kita disuruh belajar hitung waktu-waktu, ya. Ya. Waktu kita sudah tidak banyak, ya. Dalam Mazmur 90 dikatakan kalau kamu kuat 70, 80 tahun, ya. Kalau kamu kuat. Haleluya. Jadi waktu kita ini tinggal hitungan menit, ya. Haleluya. Sebab itu saudaraku, mari jangan abaikan PPHK ini, ya. Itu sumbernya berkat, ya, sumbernya berkat, ya. Ya, lanjut Ulangan 11 ayat 27. Waktunya sudah hampir habis. Nah, berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, ya. Jadi berkat itu melalui perintah firman Tuhan yang disampaikan kepadamu hari ini. Haleluya. Jadi kalau kita mendengarkan perintah Tuhan, tentunya bukan hanya didengar, tapi dimasukkan hati, ya. Nanti di rumah, ya, dibaca lagi. Haleluya. Kemudian kita lakukan firman Allah. Haleluya. Maka berkat-berkat itu berkat Tuhan itu akan datang dalam kehidupan kita. Nomor 1 secara rohani. Ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada ketentraman. Kalau hidup kita itu udah ada tentram, udah ada damai dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, wah, ini bukan berkat ini. Itu kutuk, saudara. Ini harus segera dibuang. Ya. Masing-masing kita bisa merasakan hidup ini damai, tenang, tentram atau gak enak. Ya, tidak enak semua, ya, tidak ada bahagia, ya, itu perlu dibersihkan terus, ya, dikoreksi terus. Haleluya, puji nama Tuhan, agar janji berkat firman Allah itu, ya, turun atas kehidupan kita. Ya, lanjut bagian yang kedua. Bagian yang kedua yaitu kutuk. Kutuk ini akan terjadi kalau kita melawan peraturan, perintah, hukum dan ketetapan Tuhan. Kutuk itu artinya apa? Kutuk itu artinya dibenci, dimurkai, dimusuhi sama Allah. Bukan Allah yang cari musuh, tapi orang yang tidak taat, orang yang nurut dunia, nurut daging, itu menjadikan dirinya itu musuhnya Allah. Ya. Allah itu tidak cari musuh, ya. Tapi umatnya Tuhan, anak Tuhan yang tidak mau nurut, itu jadi musuh.
Coba saudara punya anak tidak nurut, kira-kira mangkel, jengkel apa enggak? Orang Jawa bilang, lek hijau dipecel, ya. Ya lek sayur dipecel enak, ya. Anak dipecel, ya. Mungkin saudara sering kali dengar itu, ya. Anakku. Kalau orang Cina bilang, anakku ini buat wis gak karu-karuan, ya. Tidak nurut, jadi musuh. Dimusuhi sama orang tuanya pegel, malas, tidak mau belajar, tidak mau apa, ya. Orang ngelihat aja, orang tuanya ngelihat anaknya apa jadi sebel, ya. Nah, demikian juga Tuhan melihat anak-anaknya tidak mau nurut, ya, itu jadi musuhnya Allah, dimurkai Allah, mendapatkan kutuk sebab apa? Melawan peraturan, perintah, hukum dan ketetapan Tuhan. Dan jadinya apa? Ya, lanjut. Imamat 26 ayat 21. Jika hidupmu tetap bertentangan dengan dagu dan kamu tidak mau mendengarkan dagu, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu. Orang yang tidak nurut Tuhan, ya, itu pasti susah, ya. Nggak tambah enak, tambah susah. Nanti saudara bisa baca Imamat 26 ini, dibaca semua, ya. Kalau tidak nurut tadi dikatakan, aku akan menambah hukuman atasmu 7 kali lipat. Itu tidak nurut dalam satu hal. Nanti tidak nurut ya sama yang lain. Hal yang kedua ditambahi 7 kali lipat. Kemudian tidak nurut yang ketiga ditambahi 7 kali lipat. Apa kuat saudara kita? Ya, apa kuat menanggung hukuman 7 kali? Seperti kalau kita disuruh Tuhan mengampuni 70 kali 7 kali, ya. Orang suruh ngampuni terus lama-lama tidak kuat. Alah wis cukup sampai sini aja, ya. Nah apalagi nanggung hukuman ini 7 kali. Dan nurut yang lain tambah lagi. Nanti sudah baca di dalam Imamat pasal 26, semua dibaca. Haleluya. Dimurkai Allah, dibenci Allah. Haleluya. Sebab itu saudaraku, mari, ya, kalau kita ini sudah terlanjur dewasa, ya. Sebab itu mengapa anak-anak kita, cucu-cucu kita perlu dididik sekolah minggu supaya dari kecil belajar nurut, ya. Kenapa sesudah dewasa, ya, mulai bekerja dewasa, ya, diberkati Tuhan, berhasil, tapi tidak mau mengembalikan milik Tuhan karena dari kecil tidak dididik. Ayo, ini kolekte dipersembahkan, ya, kolekte. Mungkin belum diajari perpuluhan, kolekte dipersembahkan. Itu ngajari apa? Mengembalikan milik Tuhan. Supaya apa? Nanti masa tuanya, masa muda, masa tuanya dipelihara, diberkati Tuhan. Kalau sudah terlanjur jadi tua seperti sekarang ini, anak-anaknya tidak pernah dididik seperti itu, kita lihat akibatnya bagaimana. Ya, saudara bisa merasakan sendiri. Uripku enak, tambah tua, tambah enak, apa tambah gak enak. Rasakno dhewe. Kalau kita mendidik anak-anak kita, cucu-cucu kita mulai kecil, dididik yang bagus, tua-tua merasakan aduh enak tuh, terima kasih Tuhan, karek panen itu. Bukan panen kutuk, tapi panen berkat. Mulai kecil diajar persembahan, persepuluhan, bahkan persembahan khusus yang seringkali diabaikan, ya, dalam Maleakhi 3 ayat 10. Persembahan khusus itu seringkali tidak diabaikan. Padahal itu juga harus dilakukan. Peraturan, perintah, hukum dan ketetapan. Ya. Istri saya dulu cerita sama saya, dia kumpul sama tante-tantenya. Kalau ke sekolah minggu disangoni, ya, untuk kolektor. Tapi 2 tantenya ini, kalau istri saya dikasih kolektor, misalnya bawa 2, mungkin zaman dulu koin, ya, 2 koin, diurui bagaimana? Masukkan 1 saja, satunya buat beli permen. Nah itu tante-tantenya seperti itu. Istri saya enggak nurut, enggak masuk, dicubiti sama tante-tantenya ini. Goblok kamu, ya. Kalau manggil ini kan wah, ya, dian-wan. Goblok kamu, wah.
kasih kolektif itu separuh aja, separuh buat beli ini, buat ini. Nah, kita melihat sekarang sudah dewasa ya, yang paling diberkati secara rohani ya, walaupun jasmani tidak kelimpahan, ada ketentraman, ada damai, ada sejahtera, anak-anaknya boleh jadi anak-anak yang nurut, yang baik. Itu paling enak istri saya ya. Karena apa? Dia melakukan yang benar, dia mengajarkan kepada anak-anaknya juga yang benar. Itu menuai, apa yang ditabur akan dituai ya. Saudara tua mau nabur enak, tapi dulu mudanya didik anak sak karpe, orang bilang sak karpe uden lagi. Enak. Dari mana? Apa sulapan? Enak itu enggak ada sulapan. Dari hasil ya, orang bilang noto boto. Rumah itu jadi karena noto boto, situ sampai jadi rumah. Betul enggak? Apa langsung jadi blok disulap? Tidak, ya. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Orang yang minta enaknya dulu enak, sekarang sampai lawasnya enak terus. Dari mana itu ceritanya? Tidak ada ceritanya. Yesus mulai dari kandungan menderita sampai mati di atas kayu salib. Yesus itu enak. Kenapa kok kita ikut Yesus? Kenapa kok kita percaya Yesus, mau ikut Yesus? Ngurip gak enak dari kandungan sampai di atas kayu salib. Sebab kita percaya Dia ada Allah. Amin. Ya. Haleluya. Dia Yesus teladan yang taat setia. Peraturan, perintah, hukum, ketetapan Allah dijalani oleh Yesus sampai mati di atas kayu salib, ya. Yang mana sebentar lagi kita memperingati ya kenaikan Tuhan. Masuk surga, jadi raja yang mulia. Haleluya. Itu hasilnya, Saudara, ya. Hasil penderitaan Yesus, Dia duduk sebagai raja di atas segala raja. Dan saudara saya yang mau taat setia seperti Yesus, nanti tinggal bersama Dia selama-lamanya. Ya. Haleluya. Saudaraku, tidak tahu waktu saya bongkar-bongkar lemari ya, lemarinya dimakan rayap. Ya. Buku-buku itu ada ratusan, mungkin ribuan. Ya. Saya ketemu satu buku tentang kesaksian sorga dan neraka. Mungkin saudara ada yang pernah baca. Ya. Tentang pewahyuan tentang surga dan neraka. Ya. Di situ banyak diceritakan tentang orang-orang yang kenapa kok bisa masuk neraka, saudaraku, ya. Dan ada satu hal yang saya ingat, ya. Kalau seseorang itu datang ibadah dengan tulus, suci, murni, pagi-pagi datang ke gereja atau pokoknya ibadah belum mulai dia sudah datang pagi-pagi, itu ada satu waktu ada seperti embun turun di atas gereja itu. Mungkin tidak kelihatan, itu embun berkat. Jadi yang datang pagi-pagi, yang datang duluan itu dapat terima berkat dari Tuhan. Entah itu berkat rohani, entah itu berkat jasmani. Nah, kira-kira sebelum pandemi ini ya, kira-kira 2 tahun sebelum pandemi ini, setelah Vindo menikah, ya kita punya kesempatan untuk datang ke gereja lebih pagi ya. Di jam 3 kita berangkat ya. Kita berangkat jam 3, kebaktiannya itu 4:30. Apa edan ya toh, tengah-tengah di gereja. Kita datang, kita sembahyang, kita ketemu dengan orang-orang yang datang lebih dulu ya. Mungkin kita bisa sharing, kita bisa ngomong, kita bisa berdoa. Nah, sewaktu datang pagi itu ya, datang lebih pagi itu ya, satu saat aku istri saya itu didatangi orang ya, yang juga datang pagi-pagi, lebih pagi. Orang ini kurang kenal baik dengan istri saya ya, cuma sekedar kenal ya. Apa yang terjadi saudaraku ya? Dia diberi satu kotak, istri saya diberi satu kotak ya. Diberkati ya, dapat berkat. Setelah pulang dibuka apa? Arloji dari emas. Sak rantainya dari emas. Itu berapa gram? Lebih dari 100 gram. Kali kan berapa sekarang? Kenapa kok itu bisa terjadi?
Itu tadi, saya percaya di dalam kisah tentang kesaksian embun pagi turun sewaktu-waktu di gereja untuk memberkati orang yang datang tepat pada waktunya, itu terjadi. Bukan itu saja, waktu kita datang pagi, tahu-tahu ya, ibu gembala di pusat itu memberikan sesuatu, ini buat istrimu, ini dipakai sekarang bajunya, dapat baju baru. Tidak omong kosong. Sebenarnya dalam Alkitab ada itu dikatakan kolam Bethesda. Sewaktu-waktu malaikat turun dari sorga menggoncangkan air itu. Tidak tiap waktu, sewaktu-waktu, kadang-kadang. Lah orang yang duduk di tepi kolam Bethesda itu, begitu airnya goncang, kalau dia sakit apa dia nyemplung nomor 1, sembuh. Itu ada di Alkitab. Nah ini cocok dengan apa yang saya baca tadi. Dan saya baca tentang kesaksian pewahyuan di surga dan neraka ini, ya, itu sangat-sangat mengerikan. Ya. Ada pendeta juga masuk neraka. Kok pendeta kok bisa masuk neraka? Ya. Karena dia tidak percaya kalau Tuhan itu masih lama. Ya. Tuhan bilang, aku mau datang, pendeta ini bilang masih lama. Tahu-tahu datang dia ketinggalan. Bukan perkara persiapannya, tapi perkara apa yang buat dia pendeta ini tidak masuk surga? Tidak percaya firman. Jadi firman Allah ini saudaraku, 1 titik, 1 koma itu harus dipercayai. Dia bilang apa? Tuhan mau datang, oh masih lama. Itu melawan, betul enggak? Kalau kita dikatakan, Tuhan mau datang loh, oh iya aku percaya. Itu berarti tidak melawan firman. Kalau Tuhan mau datang loh, suwe jari sopo, itu melawan, ya. Jadi resikonya besar, saudaraku, ya. Terima kutuk, ya. Jadi saudaraku ya, waktunya semakin dipersingkat. Mestinya kita bisa banyak belajar firman, nyatanya tidak bisa. Terus mau dilanjutkan sampai kapan? Ya. Saya tidak habis pikir kayak opo dia. Bagaimana jemaat yang kecil di tempat ini? Apakah makin kuat, makin mengerti, atau bagaimana? Ya. Kalau mau belajar terus tidak bisa. Persekutuan di AC3 tidak bisa jalan sampai saat ini, ya toh? Di sini seminggu sekali 1 jam lagi. 1 jam dikurangi pujian 1/4 jam lagi. Kayak apa saudara? Ya. Baca firman Allah. Saudara tidak ngerti firman Allah, tanya Bu Henry, ya toh? Haleluya. Banyak kesulitan kejadian ini itu saudara. Ya. Sulit untuk menyelesaikannya kalau tidak ditolong Tuhan. Ya. Saudaraku ya, sebagai ya terlanjut cepat sedikit. Ya, ini saudaraku ya. Ulangan 11 ayat 28 ini berbicara tentang kutuk. Kalau tidak nurut itu hasilnya kutuk. Ya. Nah, kemudian selanjut, bagaimana solusinya? Lebih baik taat. Ya, lebih baik taat. Lanjut. Ini saudaraku, Yeremia 17 ayat 78. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, ini gambarnya itu pohon sama laut, ya. Jadi di tepi laut itu berbuah terus, ya. Tidak pernah kering. Haleluya. Artinya kita mau ditanam dalam firman Allah, nurut firman Allah. Terakhir kita dapat selamat, ya. Kita beroleh selamat. Ini yang penting, saudaraku, ya. Haleluya. Terus sebagai ayat terakhir 1 Tesalonika 5 ayat 9 dicatat saja. Allah itu tidak menetapkan saudara untuk masuk neraka. Allah ingin kita semua masuk surga selamat. Amin. Haleluya. Kuncinya kembali taat, ya. Taati firman Allah. Haleluya. Supaya kita tidak masuk kutuk, tapi masuk berkat Tuhan. Biar firman Allah yang singkat pada pagi hari ini, yang Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, dan kita semakin taat PPHK yang Tuhan perintahkan untuk kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Walau kesempatan semakin hari semakin sedikit,
Tapi kami percaya kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari pada pagi hari ini tentang berkat dan kutuk. Kami mau taat menuruti peraturan, perintah, hukum dan ketetapan Allah, sehingga kami boleh, haleluya, melakukan seluruh kehendak Allah, haleluya, memenuhi target Tuhan, haleluya, sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17. Orang yang melakukan kehendak Allah hidup kekal selama-lamanya. Haleluya. Walaupun keadaan sulit, semakin sulit dan macam-macam Tuhan, tapi kami percaya, kami tidak akan takut, tidak akan khawatir, tidak akan kekurangan, sebab Tuhan memelihara orang-orang yang takut akan Tuhan, yang melakukan PPHK Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus meteraikan firman-Mu pada pagi hari ini untuk kami semua yang hadir, juga kami bagikan untuk suami, istri, anak, teman-teman, tetangga dan sebagainya. Terima kasih Bapa. Hamba mohonkan berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus melawat kami, menjamah kami, menguatkan kami, menghibur, menolong kami, sehingga kami semua jadi umat yang taat, sehingga kami layak masuk surga saat Tuhan datang kembali di angkasa untuk menjemput kami. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan hanya bagi Allah Bapa di surga. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan, kami alaskan doa kami dengan penuh iman. Haleluya. Puji Tuhan. Yang percaya diberkati Tuhan, tidak terima kutuk, kita katakan sama-sama, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Haleluya.